ada dua pemimpin yang tampil, maka dilihatlah siapa yang paling bagus lisannya, siapa yang paling bagus bacaan kalamullahnya, dan siapalah yang paling baik tutur katanya. Ya. Kalau dua-dua baik, maka masuk yang kedua. Siapa yang paling jago memahami firman Allah tadi? Iya. Kemampuan dia dalam menanggulangi dirinya saat dia mengendalikan nafsunya, kemampuan dia dalam mengendalikan rumah tangganya. Nah, berkaitan yang tadi nih, apakah kepemimpinan itu bagian dari ibadah? Ya, iya. Nah, ini menarik nih. Inilah yang dikembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Allah, halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswari TV Channel, malam ini kami mengundang Ustadz. Sudah 3 minggu kami layangkan, baru sekarang terrealisasi. Beliau adalah Dr. Haji Sapri Andi, MA. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Winsu Medan, bidang tasawuf akhlaki. Sebagai garis besar, beliau adalah putra dari almarhum Haji Athar Effendi Kahar. Assalamualaikum Abahku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Edi. Terima kasih, baru dapat dipenuhi 3 minggu kami layangkan undangan. Alhamdulillah bisa terrealisasi saat ini. Alamin. Nah, mari kita bincang-bincang di televisi kami ini. Ya, ada beberapa pertanyaan dengan judul Kepemimpinan dalam Pandangan Islam pada Pilkada Binjai tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Ya. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan kepada Abah ya. Kita panggil Abah nih ya. Karena Kota Binjai ini tanah Melayu, Abah juga Pak Melayu. Iya, ini Bah Andi. Apakah yang dimaksud kepemimpinan dalam Islam? Baik, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abah Edi sebagai pimpinan di ASTP ini, Aswari TV ya, Bah ya. Para pemirsa sekalian, berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, itu kita pinjam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara analogi, dekat dengan ilustrasi, bahwa tentunya kepemimpinan ini kemampuan dalam mengajak jemaahnya untuk dapat melakukan setiap gerak-geri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tuh, Bah. Yang kedua adalah bahwa gerak-geri yang dilakukan itu semuanya dari awal sampai akhir adalah berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Karena diawali dengan hablum minallah dan kedua hablum minan nas, maka ini tidak bisa dipisahkan. Tetap menyatu. Tetap menyatu. Karena ini hubungan dengan temanya dalam pandangan Islam. Dan memang ini bagian kita dari keislaman. Dan kita bukan orang di bidang politik, juga di dalam kajian kepemimpinan, ya. Tapi kita fokus kepada intelektual keislaman. Wah, dengan kaitan dengan intelektual nih, Mbak ya. Tentunya sesuai dengan bidang yang kita pegang, Mbah Edi, sebagai seorang dai dan sebagai intelektual muslim. Dan saya membawa nama Fakultas Usul dan Studi Islam juga Winsu Medan. Makanya kembali kepada merujuk ke hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ada 3 syarat. 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 3 syarat.
di dalam sebuah kepemimpinan imam dalam sholat. Kenapa ini kita pakai dan kita terima sebagai percontohan untuk memudahkan memahami kepemimpinan dalam Islam? Karena tentunya, dan itu menjadi suatu yang sangat dikagumi oleh kalangan non-muslim. Iya. Kok bisa ya seorang yang dipercayakan sebagai imam, ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu puluhan, ratusan, sampai ribuan orang, tergantung jemaah besar berapa, itu dengan manut mereka langsung melakukan gerakan yang diajak oleh seorang imam. Padahal mereka semua bukan seorang militer. Patuh. Samaan. Dan kepatuhan itu dasarnya adalah diawali dengan hablum minallah tuh, Mbah Hedi. Jadi berat jadi pemimpin ya. Betul. Karena wilayahnya nanti itu kembali pada yang berikutnya nanti saya akan siapkan. Iya. Nah, yang pertama ini adalah untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjemaah, baik dimanapun itu, di masjid kah, di musola kah, di langgar kah, di surau kah, bahkan di rumah. Ketika ada tamu, tentunya yang dikembalikan itu yang pertama adalah pasti dia kembali pada lisannya tuh. Waduh, lisan bergantung ya. Lisannya itu, lidahnya itu adalah berhubungan dengan kalam-kalam Allah. Dan penyampaian kalam Allah itu tidak bisa lari dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Itu disebut dengan makharijul huruf, atau dalam kajian Qur'annya itu tajwidnya tuh, Mbah Hedi. Jadi lisan itu mencerminkan watak seseorang. Betul. Subhanallah. Watak yang ditempatkan di situ, Mbah Hedi, adalah sami'na wa ata'na. Bahwa yang menjadi imam tadi bukan diri dia, tapi adalah diri di mana perjanjian yang pernah dia lakoni ketika ia sebagai ruh, waktu mau ditiupkan ke dalam jasad. Iya. Dan berfirmanlah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 72, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada para ruh yang akan ditiupkan ke jasad-jasad di dunia, di rahim ibunya. Maka berkatalah mereka tadi, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Di situ, Mbah Hedi, nggak ada yang namanya agama apapun di situ. Walaupun nanti bersarangnya nanti di jasad itu beragam, ayahnya beragama apa. Di saat dalam Lauhul Mahfuz tadi, ruh berkumpul tadi, itu semuanya adalah beragam itu. Yang sebenarnya enggak kepada situ, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ditiupkan ke jasad, resiko yang punya rahim lah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yubasjisani. Bapak dan orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Wah, jadi tertib sekali dalam Islam, dalam hal. Itu dia. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan tanggal 27 November begitunya tuh, Bah. Kita percaya semua yang ikut jadi calon pemimpin, calon wali kota, dan calon wakil wali kota adalah berniat dan bertujuan seperti kembali kepada soal Arab tadi. Jadi kalau gitu sudah kelihatan lah calon-calon wali kota di BJ, baik 01, 02, 03, dan 04. Ya. Tentang lisannya menentukan harus itu. Di sanalah kita mulai memilah, memilih, dan memisah siapa yang kita tentukan. Betul, Bah. Makanya pertama tadi adalah lisannya tuh. Yaitu bacaannya tuh. Andaikan ada dua orang, ada dua pemimpin yang tampil, maka dilihatlah siapa yang paling bagus lisannya. Siapa yang paling bagus bacaan kalamullahnya. Dan siapalah yang paling baik tutur katanya. Ya. Kalau dua-dua baik, maka masuk yang kedua. Siapa yang paling jago memahami firman Allah tadi?
Iya. Kemampuan dia dalam menanggulangi dirinya saat dia mengendalikan nafsunya, kemampuan dia dalam mengendalikan rumah tangganya. Nah, berkaitan yang tadi nih, apa? Apakah kepemimpinan itu bagian dari ibadah? Ya, iya. Nah, ini menarik Nah, nih. inilah yang dikembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku telah jadikan sosok yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Dan itu sebenarnya itu terjadi interupsi kalangan malaikat, bah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mengapa kau jadikan lagi pemimpin di muka bumi? Sebelumnya kan sudah ada pemimpin yang kau ciptakan, tapi terjadi pertumpahan darah. Jadi rupanya sebelum Adam diciptakan, dalam Ibnu Katsir mengkisahkan tentang Qasasul Anbiya 1500 tahun sebelum Adam diciptakan, dan di dalam bukunya Abdurrahman bin Abdurrahman itu menempatkan bahwa 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, dulu adalah bangsa jin yang memimpin bumi ini. Gara-gara harta, tahta, tambah lagi wanita. Karena wanita ini pula nanti yang mendukung bisa berharta, wanita ini juga bisa mendukung bisa bertahta. Tapi jalurnya mana? Jalur Allah atau jalur setan, kan gitu istilahnya. Nah, sebentar. Jalur Allah dan jalur setan. Tadi disampaikan lisan atau bentuk watak ya, karakter dari calon pemimpin tadi. Dari lisan kita bisa lihat. Ini saya melihat nih 01, 02, 03 dan 04. Lisannya aneh-aneh nih. Ya. Cuma nih. Jadi gini, Pak. Pemimpinan tadi. Ini mantap sekali nih pertanyaan ini pemirsa. Ya, penonton sekalian. Jadi Abah bahwa memang kembali ketika kita merujuk pada 4 calon ini 01, 02, 03, 04 tidak luput dari plus dan minus atau minus dan plus. Kenapa ada plus minus? Dan itu manusiawi memang. Manusiawi ya. Dan sisi plus buat keempat semuanya itu adalah kembali kepada mereka punya hasrat tuh. Tapi hasrat tadi harus kembali kepada perjanjian dia ketika dia sebagai ruh sebelum jumpa dengan jasad. Ini ada nih pertanyaan ini sama Abah Handi ini ya. Ambisi normal. Ambisius gawat. Ya. Kalau kita ambisi semua orang punya. Ambisius ini ada 2 kerusakan. Kalaulah dia jadi, lingkungan rusak. Kalau dia tak jadi, dia gila. Berkaitan dengan kepemimpinan Islam ini mana nih Abah Handi? Makanya dalam kepemimpinan dalam Islam itu tentunya ketika berbicara dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, di situ khalifah, pemimpin, sama dengan wakil Tuhan. Subhanallah, begitu agungnya ya. Dalam bahasa kita, Melayu ini disebut dengan wali, dan walaupun itu bahasa Arab. Dan ternyata wali. Ya, tadi kita bincang-bincang ada sebutan di situ ada wali nikah, ada wali murid, ada wali hakim dalam pernikahan lagi, ya kan? Kemudian sekarang ada wali kota. Nah, ketika berbicara tentang wali, itu tidak lepas hablum minallahnya tuh, bah. Hubungan hamba dengan Allah. Maka semua yang dilakukan itu tidak pernah luput dari keterikatannya atas kehendak Allah. Jadi beratlah kalau sebutan wali itu, bah ya. Kalau memang dipahami secara religius dan nilai spiritual, mungkin banyak yang tak mau jadi wali kota. Kecuali jadi bupati, gubernur, presiden. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin di situ ada mungkin suara Tuhan itu, suara rakyat itu berlaku di daerah kabupaten itu mungkin masih seksama kan gitu ya, Bah ya. Tapi kota ini kan sudah masuk kepada hal yang mungkin
merajut kepada modernisasi. Makanya ketika dari pemimpin agama Rasulullah ke pemimpin negara, itu tidak bisa dipisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga adalah sebagai pemimpin negara dan diawali dengan pemimpin agama. Maka ketika berbicara tentang pemimpin agama di Mekah saat itu, yang ditempa oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW adalah ketauhidan tuh. Maka ketika masuk dalam pemimpin negara yang ditempah oleh Allah SWT adalah kefikihan tuh. Tapi untuk menciptakan bagaimana kemesraan antara pemimpin agama dan pemimpin negara ini, maka di situ ada yang disebut dengan ketasawufan itu. Umaro dan ulama. Ya, ulama dan umaro. Maka kata Rasulullah, qiwamud dunya bi arbaatil asya. Bi ilmil ulama. Kokohnya dunia itu, selamatnya dunia itu dengan kriteria 4 ini tadi. Yang pertama adalah dengan ilmunya ulama. Ya. Yang kedua adalah dengan keadilan pemimpin. Yang ketiga adalah dengan kedermawanan orang kaya. Yang keempat adalah dengan doanya orang miskin. Jadi masing-masing ini punya derajat yang luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, pertanyaan lagi nih ya, Bah. Kenapa umara sering meninggalkan ulama? Apa faktor penyebabnya ini? Peraturan agama, peraturan Tuhan yang selalu membuat ingatan kepada mereka di saat mereka keasikan dengan empuknya kursi yang ada. Contohnya, mungkin dengan banyak perjanjian sebelum daftar sebagai calon wali kota. Ya. Terjadi banyak nego dengan orang-orang yang mendukungnya. Sehingga ketika waktu itu mereka juga butuh suara. Dan suara yang paling diakui adalah suara yang orang-orang berada di tingkatan-tingkatan keagamaan. Baik itu masjid, gereja, kuil, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah bagaikan satu kesatuan yang dapat diarahkan untuk bagaimana mereka fokus kepada Tuhan. Makanya kadang bahasa-bahasa ini selalu orang-orang yang beragama akan menjadi pointer utama yang akan dikerahkan untuk dapat memiliki massa. Tapi ketika itu sudah ada, habis manis sepah dibuangnya. Nah, inilah baru pertama sekali kita bahas ini tentang selamat sepanjang kehidupan kita ini. Baru mulai secara bertahap nih terungkap ini, Bah. Nah, bagaimana kriteria pemimpin yang adil dalam Islam? Baik, serta hubungannya dengan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kita menjawab kepada pertanyaan Abah ini tadi, bagaimana kriteria pemimpin yang adil dalam Islam? Tentunya kita tidak bisa luput dari memahami tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Kaitkan dengan sebutan wali. Betul. Wali kota. Karena di situ tadi kembali kepada khalifah itu wakil Tuhan. Tapi di saat itu tentu semua adalah tidak luput dari pengejawantahan dari khalifah itu dengan kewalian. Karena wali itu tentunya adalah yang bertanggung jawab kenyamanan. Kenyamanan dalam pernikahan, kenyamanan dalam keputusan undang-undang dalam perhakiman, kenyamanan di dalam murid yang akan dijadikan sebagai anak yang soleh dengan kepintaran dan soleha, kenyamanan dengan rakyat kota yang betul-betul terjaga dan terdamaikan dengan pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak, ada wali. Wali itu kan dianggap orang tua kepada anaknya. Ya. Wali kota kepada warganya. Ini perbedaan-perbedaan begitu timpang. Orang kalau seorang tua sebagai wali, apapun kebutuhan anaknya dipenuhi. Wali nikah, persyaratan wali nikah berat loh. Apalagi, nah seperti wali kota, kenapa orang berambisi mencapai keinginan menjadi wali kota ini ya Pak? Kita awali dari plus dulu lah ya. Ya, plus nah, ini asik nih. Ya. Akan di sini sedapnya Abah. Tak ada yang minus di dunia nih. Baik aja ya. semua. Kita awal dari plus dulu, bahwa sejatinya ini kan untuk kedamaian bersama.
Maka sama tadi seperti yang kita tuntaskan bahwa di saat syarat imam sholat itu tadi yang pertama adalah bacaan lidahnya dengan membaca firman Allah tadi, kemudian pemahamannya tentang firman yang dibacakan tadi dan dapat diterapkan dalam keseharian dalam berkehidupannya. Yang terakhir adalah bagaimana ia mempunyai pengalaman yang lama. Jadi kayak kami kembar nih selisih 5 menit, si abang juga lah yang lebih dulu karena dia lebih duluan dia keluar 5 menit berawak. Jadi gitu Mbah Hedi. Artinya adalah ini semua kembali kepada nilai plus yang didatangkan adalah terpanggillah jiwa patriot untuk menyelamatkan kota. Namun dengan perjalanan zaman maka mungkin ada keuntungan-keuntungan pribadi dan kelompok yang dikedepankan, sehingga keuntungan orang banyak dalam kemasyarakatan itu kadang dibelakangkan. Sebenarnya boleh ini yang pribadi dan kelompok boleh, asal dia mengutamakan yang umum baru yang khusus. Tapi ini kadang yang khusus, umum kadang ingat. Sehingga akhirnya di saat mau tampil dekat, sudah tampil tak ingat, mau berakhir dekat lagi. Begitulah perjalanan yang selama ini terjadi. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa kita hidup ini tidak abadi. Ibarat dalam tayangan YouTube saya itu ada saya tampilkan bahwa rumah yang kekal di dunia itu adalah kuburan. Maksudnya? Maksudnya kita nggak lama di rumah kita, paling-paling cuma puluhan tahun, bisa jadi di kuburan itu kita ratusan tahun. Berarti yang paling lama kan di kuburan. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita menyinggahi kuburan. Hai orang-orang yang menumpukan kekayaan yang banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Mengapa kau tidak berpikir? Kau akan mengetahui, sungguh kau mengetahui. Kalau ini yang dipahami dan secara positif sebenarnya inilah yang tampil tadi. Tapi yang banyak saat ini adalah kepada wilayah negatifnya. Nah ini menarik sama abahku nih ya, Mbah Handi ya. Abah satu sisi bisa menempatkan atau memposisikan diri kapasitas sebagai ASN. Aparatur sipil negara. Harus itu, Pak. Kemudian kapasitas Abah juga sebagai seorang dosen. Juga kapasitas ulama. Asik nih saya melihat. Kemudian jadi dai. Kadang-kadang saya simpatik. Karena itu saya kejar-kejar abahku sayang ini. 3 minggu baru terwujud saat ini. Di dai ini Abah tegas. Tegas itu bukan kejam. Abah bikin kotak-kotak. Nah ini yang menarik, kalaulah boleh, tolong apa yang bisa Abah sampaikan berkaitan dengan 27 November yang akan datang. Abah sebagai ASN, Abah sebagai dosen, Abah sebagai ulama, Abah sebagai dai atau khatib di setiap Jumat di masjid yang ada di kota Binjai ini, Pak. Asik kan? Ini asik dan agak berat sebenarnya ini, tapi bisa jadi ringan kalau disampaikan dengan bahasa hati ini. Ya. Kulil haqqo walau kana murran wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Memang Abah nih pandai kali memang menarik pancing. Baik, Bah. Yang pertama, sungguh berapa lama Abah mencoba untuk mengundang saya, baru ini saya bisa. Tentunya kita bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Tanpa melupakan saya sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi negara, ditambah juga sebagai seorang ulama yang harus bisa memberikan kedamaian dalam berpikirnya. Tentu rakyat dan masyarakat kita ini sebenarnya tahu, tapi mungkin belum cerdas dalam pengetahuan itu. Kenapa? Karena kembali kepada hati, perasaan, akal dan pikiran yang sesungguhnya kembali kepada Allah yang Maha Rahman.
Amba ni bah te tahu abah tuh kemana, amba te pernah tahu. Ya, yang penting ketika abah mengundang hamba, cukup seperti amba katakan bahwa plusnya yang amba lihat ini sangat mengedukasi warga Binjai melalui Aswari TV channel ini. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun abah pun te tahu hamba kemana. Iya. Yang kita datang adalah abah sebagai tokoh masyarakat Kota Binjai Sepuh. Hamba ada sebagai junior dari abah juga yang juga berkiprah kurang lebih 25 tahun berdakwah. Maka alhamdulillah kita coba untuk menyatukan bahwa bagaimana warga Binjai harus mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya yang harus diselesaikan di daerah Binjai ini. Nah, untuk hal ini, Bah, statement akhir saya minta pada Bah Hadi, baik untuk pasangan calon, baik untuk warga Binjai, untuk menentukan sikap 27 November 2024 yang akan datang. Apa pesan, apa statement Abah? Silahkan sebelum kita akhiri pertemuan ini, walaupun saya tahu jadwal Abah dari waktu ke waktu itu sangat berat. 3 minggu nih, dia ulang lagi 3 minggu baru terkabul ini. Silakan, Bah. Yang pertama adalah tentu diawali dengan semua karena Allah. Sebagai seorang dai, tentunya kita selalu mengingatkan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini adalah tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Artinya segala keseharian kita itu tidak lepas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita manusiawi. Bukan hanya calon dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang tidak luput dari plus dan minusnya. Termasuk hamba dengan Mbah Edi dan semua kita, kalangan semua, tidak luput dari lupa dan salah. Dan itu wajar kita manusia. Makanya kita tetap katakan plus kita ada, minus kita ada. Cuman mungkin tidak mudah untuk maju seperti mereka berempat ini. Oleh karena itu, kembalikan kepada kaji bahwa apa yang harus kita pikirkan untuk 27 November nanti. Tentunya adalah permasalahan dan persoalan yang kita miliki. Permasalahan dan persoalan yang kita miliki itu ternyata generasi muda yang kita miliki ini perlu dibimbing, diarahkan, dibawa dengan penuh keselamatan. Tentunya keselamatan inilah yang kembalikan kepada suasana nuansa zaman dahulu kala, bagaimana kedamaian yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Mungkin bahasa simbolik ini sudah bisa dipahami, dan mudah-mudahan 1, 2, 3, 4 itu semua punya arahan ke sana dengan model yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah tentu yang kita harus pahami, yang kita harus yakini adalah jangan jual keyakinan kita. Ya, setuju. Setuju. Ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Teman-teman sekalian, Mbah Hedi, rakyat warga Kota Binjai, minta izin sebelumnya, kita memang butuh itu. Bah, ini di luar banyak denger pembicara nih, Bah. Ya. Nonton kita. Kita memang butuh itu. Tapi kita lebih butuh adalah kesinambungan daripada itu. Tentu tentang kesinambungan dalam kajian Islam adalah baik namanya. Jual beli. Tapi bukan riba. Apa maksudnya, Bah? Baik itu si pembeli untung, si penjual pun untung. Dan akhirnya merajut ikatan silaturahmi karena Allah, sehingga dia tahu dan menjadi langganan. Pemimpin Kota Binjai ke depan akan menjadi penjual. Warga Kota Binjai akan menjadi pembeli. Dan pemimpin sebagai penjual dan warga Kota Binjai sebagai pembeli, tidak pernah dua-dua ini terugikan. Dua-dua ini saling menguntungkan. Berat, Bah, saat ini. Ya, namun memang siapa tahu Allah datangkan hidayah. Sehingga perjalanan sisa berapa belas hari lagi ini, mudah-mudahan dengan menonton, insya Allah terpanggil untuk kepada kebersihan sejati dalam berkampanye menuju 27 November nanti. Terima kasih, Abah. Gitu, Bah. Demikian pemirsa. Sangat menarik dan mengasihkan.
insya Allah ada pertemuan kami undang lagi Abah Handi. Insya Allah bila Allah berkenan. Insya Allah hadir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallah.